Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artabella Maharani, NIM PO 713902000061 tingkat 3A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian SPSS dengan metode Chi-square. Baiklah, yang pertama kita terlebih dahulu mengopi data yang ada di Excel, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Lalu data seperti pekerjaan, jenis kelamin, dan pendidikan kita copy juga dan kita pindahkan ke SPSS. Kemudian di variable view, nama diubah menjadi pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan. Kemudian klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, lalu klik cross tab. Untuk rows kita pindahkan tingkat pengetahuan dan sisanya kita pindahkan di kolom. Lalu Chi-square kita centang. Berikut diketahui data dari tingkat pengetahuan pendidikan. Diketahui rumusan hipotesis untuk H0 tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pendidikan, sedangkan HA ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pendidikan. Untuk dasar pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai signal lebih kecil dari 0,05, maka artinya H0 ditolak dan HA diterima. Dan jika nilai signal lebih besar dari 0,05, maka artinya H0 diterima dan HA ditolak. Untuk uji hipotesis, dari tabel di atas diketahui bahwa nilai sigma sebesar 0,668. Karena nilai 0,668 lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak. Artinya tidak ada hubungan. Kesimpulan, dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa HA ditolak, yang artinya tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pendidikan responden. Berikut tabel dari hasil data tingkat pengetahuan jenis kelamin. Dari data tingkat pengetahuan jenis kelamin diketahui rumusan hipotesis H0 tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan jenis kelamin responden. HA ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan jenis kelamin responden. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka artinya H0 ditolak dan HA diterima. Dan jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka artinya H0 diterima dan HA ditolak. Untuk uji hipotesis, dari tabel di atas diketahui bahwa nilai sigma sebesar 0,336. Karena nilai 0,336 lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak, artinya tidak ada hubungan. Kesimpulan, dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa HA ditolak, yang artinya tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan jenis kelamin responden. Dan berikut hasil data tingkat pengetahuan pekerjaan. Diketahui untuk rumusan hipotesis, H0 tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pekerjaan responden. HA ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pekerjaan responden. Dasar pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka artinya H0 ditolak dan HA diterima. Dan jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka artinya H0 diterima dan HA ditolak. Untuk uji hipotesis, dari tabel di atas diketahui bahwa nilai sigma sebesar 0,576. Karena nilai 0,576 lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak, yang artinya tidak ada hubungan. Kesimpulan, dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa HA ditolak, yang artinya tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pekerjaan responden. Baiklah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.